Selamat siang, perkenalkan nama saya Roni Aprianto dengan NIM 222102456, peminatan Intelligent System. Saya akan presentasikan skripsi saya yang berjudul Rancangan Sistem Diagnosa Kerusakan Smartphone Gaming menggunakan Cache-based Reasoning. Studi kasus pin seluler. Di sini ada agenda presentasi, di mana pendahuluan, latar belakang, masalah, dan tujuan. Kedua, teori dan metode sistem bakar, CNR, dan KNN. Rancangan arsitektur, UML, dan database. Keempat, implementasi web, Node.js, Express.js, dan MySQL. Yang kelima, pengujian akurasi, kesimpulan, dan saran. Di sini ada fokus penelitian, yaitu membangun website diagnosa awal kerusakan smartphone gaming untuk membantu teknisi dan pengguna memperoleh hasil kerusakan, confidence, penyebab, serta solusi penanganan. Latar belakang mempunyai permasalahan utama, yaitu smartphone gaming bekerja berat saat digunakan bermain game dalam durasi lama. Adanya kerusakan yang sering muncul, yaitu overheating, drop frame, baterai boros, charger, layar, IC power atau GPU, speaker, dan jaringan. Adanya diagnosis konvensional atau manual bergantung pada pengalaman teknisi, sehingga waktu layanan menjadi lebih lama. Di sini kita ambil awal, cepat, tepat, rekomendasi solusi, rapi, riwayat diagnosa. Di sini ada solusi yang diusulkan adalah sistem bakar berbasis web yang mencocokkan gejala pengguna dengan rule teknisi dan data bisnis terdahulu. Rumusan masalah dan batasan. Adapun rumusan masalah, yaitu bagaimana membantu teknisi pin seluler melakukan diagnosis kerusakan smartphone gaming secara lebih cepat dan akurat ketika gejala antara kerusakan memiliki kemiripan. Adapun batasan penelitian, sistem berfokus pada diagnosis awal berdasarkan gejala yang dipilih pengguna. Data gejala, kerusakan, dan kasus diperoleh dari observasi, wawancara, dan dataset pendukung. Sistem tidak membahas proses perbaikan fisik perangkat secara mendalam. Kerusakan yang diproses merupakan kerusakan umum pada smartphone gaming. Di sini ada gambar tata laksana sistem berjalannya, bisa dilihat. Adapun tujuan dari penelitian. Di sini ada tujuan, yaitu merancang dan membangun sistem diagnosa kerusakan smartphone gaming berbasis web, menerapkan sistem bakar dan KNN untuk menentukan hasil diagnosa berdasarkan gejala, menyediakan output berupa jenis kerusakan, confidence, penyebab, solusi, dan kesimpulan. Ada manfaatnya, yaitu membantu teknisi pemula memperoleh anakan diagnosis yang lebih terstruktur, mempercepat proses pemeriksaan awal, dan meningkatkan kualitas pelayanan, menyimpan riwayat diagnosa sebagai dokumentasi dan bahan evaluasi. Adapun objek penelitian yaitu pin seluler. Profil singkatnya, pin seluler berdiri pada 11 November 2022 di Kecamatan Selas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Pelayanan mencakup perbaikan software. Ini adalah landasan teori utama, yaitu sistem bakar, sistem berbasis pengetahuan virus, cara berpikir bakar untuk menghasilkan kesimpulan atau rekomendasi. Kasus reasoning, yaitu menggunakan kasus lama yang paling mirip melalui tahapan retry, reuse, revise, dan retime.
yaitu membandingkan kejadian kasus baru dengan dataset kasus terdahulu untuk menentukan kelas kerusakan terdekat. Di sini ada kombinasi pengetahuan pakar dan data kasus yang membuat hasil diagnosis lebih konsisten karena sistem tidak hanya memakai aturan, tetapi juga membandingkan pola gejala. Langkah pemikiran dan metodologi. Yang pertama, analisis identifikasi masalah dan kebutuhan. Kedua, desain UML database terbuka. Tiga, implementasi Node.js, Express.js, dan MySQL. Keempat, pengujian white box dan evaluasi akurasi. Ini ada metode pengembangan yaitu model waterfall digunakan karena tahapan dibuat berurutan dan terstruktur. UML digunakan untuk memudahkan use case, DPT, sequence, dan class diagram. White box testing digunakan untuk menguji logika internal sistem. Analisis sistem perjalanan saat ini Pelanggan menyampaikan keluhan perangkat kepada CS atau teknisi. Teknisi melakukan pengecekan perangkat pribadi. Gejala yang mirip dapat menyebabkan proses identifikasi karena menjadi lebih lama. Riwayat diagnosis sebelumnya tersimpan sebagai case yang siap dipakai kembali. Dengan sistem baru yaitu input gejala, validasi, proses terus pakar dan hasil yang simpan riwayat. Dengan arsitektur sistem ini digunakan oleh pengguna untuk memilih gejala dan melihat hasil diagnosa. Backend Node.js dan Express.js memproses request, validasi, dan layanan API. Kita semua SQL menyimpan gejala, misalkan role, website, KNN, dan riwayat. Diagnosis engine menggunakan sistem pakar KNN dan penggabungan scoring. Kebutuhan dan fitur utama sistem pengembangannya lebih berkembang yaitu halaman utama dan pengembangan diagnosis kerangka developer ini validasi minimal gejala sebelum kasus kerusakan jalankan hasil yang bisa berisik jenis kerusakan confident solusi dan kesimpulan cetak atau simpan hasil diagnosis yang adalah fitur admin dan teknisi bagian admin untuk menjaga keamanan kelola gejala kerjakan pengungkapan dataset KNN dan riwayat diagnosa tersebut ringkasan jumlah gejala kerusakan dataset dan riwayat. Dengan sistem dibuat sederhana, mudah dan responsif agar pengguna awal mampu maupun teknisi mudah mengoperasikan websitenya. Silakan perencanaan dataset, database, dan UML. Identitas utama sistem yaitu user, silicon, image, roles, value detail, KNN case detail, diagnosis history. Relasi data yaitu gejala menjadi input untuk memproses diagnosa. Damage menyimpan jenis kerusakan, penyebab, dan solusi. Express rule menghubungkan gejala dengan kerusakan. KNN case menyimpan data kasus biologi sebagai pembanding. Ini ada diagnosis history menyimpan hasil diagnosa pengguna. Perhitungan model. Kita perhitungan itu jangan dipilih menggunakan diubah menjadi fitur bintang satu jika dipilih, 0 jika tidak dipilih. Apakah menghitung kecocokan gejala terhadap kemudian dan membandingkan input pengguna dengan dataset kasus tertentu dengan skor menggabungkan hasil sistem pakar dan KNN dengan bobot 60%, 40%. Sistem yang digunakan atau teknologi yang digunakan kemudian HTML, CSS, JavaScript untuk tampilan web biasa kemudian Node.js, Express.js sebagai API server database, MySQL sampai untuk menyimpan data sistem service diagnosis, Express system service dan layanan sistem
Guideline service untuk proses flow dan kemiripan kasus. Adapun pengujian kesimpulan dan saran. Hasil evaluasi menunjukkan akurasi testing 6% dan validasi 100% pada data yang digunakan. Sistem merasa memberikan hasil dan masa tingkat keyakinan penyebab evaluasi dan periode pemeriksaan. Kesimpulan, sistem jalan terus smartphone DNA yang berbasis web dan hasil dirancang dan dibangun. Sistem pakar mencatatkan gejala info, sedangkan KLM menentukan hasil berdasarkan kemiripan kasus. Pengembangan kedua metode membuat diagnosa lebih terarah dan berdokumentasi. Sekian dari saya, terima kasih.